Halo teman-teman semua, berjumpa lagi ya dengan saya. Nah, di video kali ini kita akan mencoba mengupas tentang FR SKB Pedagogi dari yang sudah melampaui ya. Nah, kali ini kita akan mencoba mengulas tentang penilaian autentik pada kurikulum 2013. Jadi, penilaian hasil belajar oleh pendidik itu merupakan proses pengumpulan informasi atau bukti tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis selama dan setelah proses pembelajaran. Kemudian, penilaian autentik itu sendiri adalah bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya. Jadi, autentik itu sesuai dengan situasi yang sesungguhnya. Ini adalah fungsi penilaian hasil belajar, baik formatif maupun sumatif. Untuk perbedaan penilaian formatif dan sumatif nanti kita kupas pada video berikutnya. Jadi fungsi penilaian hasil belajar itu yang pertama untuk memantau kemajuan belajar. Kemudian yang kedua memantau hasil belajar dan yang ketiga mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar. Sedangkan tujuan penilaian itu ada 4. Yang pertama mengetahui tingkat penguasaan kompetensi. Yang kedua, menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi. Yang ketiga, memperbaiki proses pembelajaran. Dan yang keempat, menetapkan proses perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi. Ini adalah tujuan dari dilaksanakannya penilaian. Kemudian berlanjut pada prinsip penilaian hasil belajar. Secara umum ada 9 ya prinsip penilaian. Yang pertama adalah sahih, kemudian 2 objektif, 3 adil, 4 terpadu, 5 terbuka, 6 holistik dan berkesinambungan, 7 sistematis, 8 akuntabel, dan 9 edukatif. Khusus untuk penilaian autentik ada 15 prinsip penilaian. Yang pertama, materi penilaian dikembangkan dari kurikulum. Kemudian yang kedua, bersifat lintas muatan atau mata pelajaran. Yang ketiga, berkaitan dengan kemampuan peserta didik. Yang keempat, berbasis kinerja peserta didik. Yang kelima, memotivasi belajar peserta didik. Kemudian yang keenam, menekankan pada kegiatan dan pengalaman belajar peserta didik. Yang ketujuh, memberi kebebasan peserta didik untuk mengkonstruksi responnya. Kemudian prinsip yang kedelapan, menekankan keterpaduan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kesembilan, mengembangkan kemampuan berpikir divergen. Kemudian 10, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran. Selanjutnya, menghendaki balikan yang segera dan terus-menerus, balikan atau feedback ya. Kemudian, menekankan konteks yang mencerminkan dunia nyata. Ke-13, terkait dengan dunia kerja. 14, menggunakan data yang diperoleh secara langsung dari dunia nyata. Dan 15, menggunakan berbagai cara dan instrumen. Berikut adalah prinsip-prinsip umum penilaian. Yang pertama adalah sahih. Yaitu penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Kemudian yang kedua objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Kemudian yang ketiga adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus, serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Yang keempat adalah terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Kemudian prinsip yang kelima adalah terbuka. Berarti proses penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Kemudian yang keenam, menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik
mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Kemudian yang ketujuh, sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Kemudian yang kedelapan, beracuan kriteria. Berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Yang kesembilan, akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Yang kesepuluh adalah edukatif. Berarti penilaian dilakukan untuk kepentingan dan kemajuan pendidikan peserta didik. Itu tadi adalah prinsip-prinsip penilaian secara umum. Kemudian lingkup penilaian hasil belajar. Ada 3 ranah penilaian ya, penilaian sikap atau afektif, penilaian pengetahuan atau kognitif, dan penilaian keterampilan atau psikomotor. Di tingkatan sikap ada 5. Yang pertama, menerima nilai, menanggapi nilai, menghargai nilai, menghayati nilai, dan mengamalkan nilai. Kemudian dalam ranah pengetahuan atau kemampuan berpikir itu dimulai dari C1 mengingat, kemudian C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mencipta atau create. Sedangkan dalam penilaian keterampilan atau keterampilan abstrak kemampuan belajar itu ada mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar atau mengasosiasi sampai pada mengkomunikasikan. Nah, ini adalah dimensi pengetahuan atau dimensi kognitif. Ada 4 ya dimensi pengetahuan itu. Yang pertama adalah faktual terkait dengan fakta, kemudian konseptual, kemudian prosedural atau prinsip, dan yang terakhir adalah metakognitif. Sedangkan pada penilaian keterampilan itu dimulai dari persepsi, kesiapan, meniru, membiasakan gerakan, mahir, menjadi gerakan alami, sampai menjadi tindakan orisinil. Begitu ya. Nah, ini adalah teknik dan instrumen penilaian. Dari penilaian sikap itu ada 4 teknik penilaian. Yang pertama observasi, kemudian 2 jurnal, 3 penilaian teman sebaya atau penilaian antar teman, yang keempat penilaian diri, sedangkan instrumennya menggunakan daftar cek dan skala penilaian. Kemudian untuk penilaian pengetahuan atau kognitif, tekniknya bisa menggunakan tes tertulis, kemudian observasi terhadap diskusi, tanya jawab dan percakapan, penugasan, dan penilaian diri. Sedangkan di keterampilan itu ada teknik unjuk kerja, proyek, produk, portofolio, dan penilaian diri. Ini adalah pembahasan dari jenis penilaian kompetensi sikap. Jadi teknik yang pertama menggunakan observasi, yaitu pengamatan sikap dan perilaku yang terkait dengan mata pelajaran dilakukan oleh guru yang bersangkutan selama proses pembelajaran berlangsung dan selama siswa berada di sekolah atau bahkan di luar sekolah selama perilakunya dapat diamati. Jadi yang menjadi poin dalam teknik penilaian observasi ini adalah tidak hanya sikap atau perilaku ketika di kelas saja, tetapi juga selama berada di sekolah atau bahkan di luar sekolah. Kemudian yang kedua adalah penilaian diri. Untuk memberikan penguatan atau reinforcement terhadap kemajuan proses belajar peserta didik, untuk mengurangi kecenderungan siswa menilai diri terlalu tinggi dan subjektif, maka penilaian diri berdasarkan kriteria yang jelas dan objektif. Kemudian yang ketiga, penilaian teman sebaya atau penilaian antar teman. Teknik penilaian ini dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Satu siswa dinilai oleh 3 teman sekelas atau sebaliknya. Kemudian teknik yang keempat dari kompetensi sikap adalah penilaian jurnal atau anecdotal records, yaitu kumpulan rekaman catatan guru atau tenaga kependidikan di lingkungan sekolah tentang sikap dan perilaku positif atau negatif selama dan di luar proses pembelajaran mata pelajaran. Itu tadi ya, ada 4 teknik penilaian kompetensi sikap.
observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan penilaian jurnal. Kemudian di penilaian kompetensi pengetahuan itu ada 3 juga tekniknya. Yang pertama dengan tes tertulis, bisa dengan memilih jawaban, dapat berupa pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, dan sebab akibat. Kemudian yang kedua mensuplai jawaban, dapat berupa isian atau melengkapi, jawaban singkat, dan uraian. Soal uraian yang menjadi penilaian autentik adalah soal-soal yang menghendaki siswa merumuskan jawabannya sendiri. Misalnya mengemukakan pendapat, berpikir logis, dan menyimpulkan. Kemudian teknik yang kedua adalah observasi saat diskusi, saat tanya jawab, atau saat ada aktivitas percakapan. Kemudian teknik yang ketiga dalam kompetensi pengetahuan adalah penugasan, berupa PR, atau proyek yang dikerjakan secara individu atau kelompok. Kemudian di penilaian kompetensi keterampilan atau psikomotor juga ada 4 cara. Teknik yang pertama adalah unjuk kerja, kinerja, atau praktek. Ini sama ya. Jadi praktek, kinerja, unjuk kerja itu sama. Dilakukan dengan cara mengamati siswa melakukan tugas tertentu seperti praktikum di laboratorium, praktek ibadah, praktek olahraga, presentasi, bermain peran atau alat musik, bernyanyi, dan membaca puisi atau deklamasi. Kemudian penilaian yang kedua adalah penilaian proyek. Untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasi, menyelidiki, dan menginformasikan sesuatu secara jelas. Misalnya penelitian tentang kehidupan anak jalanan, seperti itu masuk dalam penilaian proyek. Kemudian yang ketiga produk. Penilaian kemampuan siswa membuat produk-produk, teknologi, dan seni seperti makanan, pakaian, sarana kebersihan, alat-alat teknologi, hasil karya seni, dan sebagainya itu termasuk dalam penilaian produk. Kemudian yang keempat adalah penilaian portofolio, yaitu menilai karya-karya siswa secara individu pada satu periode untuk satu mata pelajaran. Di akhir periode dikumpulkan dan dinilai oleh guru dan peserta didik sendiri untuk menilai perkembangan kemampuan siswa dan terus-menerus melakukan perbaikan. Jadi tujuan dari penilaian portofolio itu untuk menilai perkembangan kemampuan siswa. Nah, sampai pada ketuntasan belajar. Ketuntasan belajar merupakan tingkat minimal pencapaian kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan yang meliputi yang pertama, ketuntasan penguasaan substansi, yaitu ketuntasan belajar KD. Yang kedua, ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar, setiap semester atau setiap tahun ajaran. Ketuntasan belajar untuk kompetensi sikap ditetapkan dengan predikat baik atau B. Untuk SD atau MI, ketuntasan sikap, pengetahuan, dan keterampilan ditetapkan dalam bentuk deskripsi berdasarkan pada modus, skor rata, dan capaian optimum. Rapot berisi laporan capaian hasil belajar dalam bentuk deskripsi menggunakan prinsip kenaikan kelas otomatis. Kemudian persyaratan kenaikan kelas untuk peserta didik SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK atau MAK dinyatakan tidak naik kelas apabila hasil belajar dalam 1 tahun itu ya paling sedikit 3 mata pelajaran pada kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan atau sikap belum tuntas. Jadi dinyatakan tidak naik kelas kalau ada 3 mata pelajaran yang tidak tuntas ya, paling sedikit 3 mata pelajaran. Kemudian ini waktu penilaian. Ada penilaian harian yang dilaksanakan setiap akhir pembelajaran suatu KD atau beberapa bagian KD. Kemudian yang kedua, ulangan tengah semester pada minggu ke-7 suatu semester. Kemudian ulangan akhir semester pada akhir suatu semester. Kemudian ujian tingkat kompetensi itu pada akhir kelas 2, kelas 4, kelas 8, dan kelas 11. Kemudian ujian sekolah pada akhir tahun belajar satuan pendidikan. Penilaian proses dilaksanakan selama proses pembelajaran sepanjang tahun ajaran. Dan penilaian diri dilaksanakan pada akhir semester. Ini adalah contoh format analisis penilaian
hasil pekerjaan peserta didik gitu ya. Jadi ada nomor, kemudian nama peserta didik, indikator dalam satu RPP, sampai pada kesimpulan tentang pencapaian dan kemampuan yang sudah dikuasai dan yang belum dikuasai. Ini adalah perencanaan penilaian. Jadi perencanaan penilaian itu ada dua bagian ya, menyusun kisi-kisi dan menyusun rubrik. Menyusun kisi-kisi dilakukan dengan mengidentifikasi KD KI3 dengan KD KI4. KI3 itu pengetahuan dan KI4 keterampilan. Yang kedua, menyusun atau mengidentifikasi indikator pencapaian KD. Yang keempat, menentukan teknik penilaian sesuai KD atau indikator. Yang keempat, menyusun tugas-tugas penilaian sesuai KD atau indikator. Kemudian dalam rangkaian menyusun rubrik penilaian, yang pertama, menentukan aspek-aspek penilaian sesuai KD. Yang kedua, menyusun rubrik sesuai aspek penilaian. Nah, itu tadi ya yang berkaitan dengan penilaian autentik. Kita berjumpa lagi pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.